Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan praktikum dengan judul pengaruh suhu terhadap Rhizopus oligosporus pada pembuatan tempe. Berikut nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Tazkia Agnakhila, yang kedua ada Seni Septia Triandini, dan yang ketiga ada Arbi Maulana Putra. Selanjutnya, identifikasi masalah. Bagaimana suhu mempengaruhi kehidupan Rhizopus oligosporus, sang pecinta kelezatan tempe? Apakah panas yang menyengat mampu mematikan ragi ini? Atau justru dingin yang menusuk yang menghambat pertumbuhannya? Mari kita telusuri lebih dalam materi pengaruh suhu terhadap aktivitas metabolisme ragi yang berperan penting dalam proses fermentasi tempe. Sebelum memulai praktikum, mari kita membuat hipotesis terlebih dahulu. Di sini hipotesis H0, yaitu suhu tinggi menyebabkan penurunan atau kematian Rhizopus oligosporus karena denaturasi enzim yang diperlukan dalam proses fermentasi, sedangkan suhu rendah menghambat pertumbuhan dan aktivitas metabolismenya. Dan hipotesis 1, yaitu suhu ruang yang optimal mendukung pertumbuhan Rhizopus oligosporus dan aktivitas fermentasi yang efisien. Bagaimana cara kita membuktikan hipotesis yang benar? Mari kita mulai praktikumnya. Kita melakukan praktikumnya di lab Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pertama, kita menggunakan jas lab terlebih dahulu. Rapikan jas lab dengan benar sesuai dengan petunjuk. Setelah memakai jas lab dengan benar, mari kita masuk lab dan menutupnya kembali. Lanjut, kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan oven, panaskan oven terlebih dahulu. Berikutnya kita menggunakan kulkas. Dan berikut alat bahan yang kami pakai pada praktikum kali ini, yaitu pertama ada latex, kedua ada pisau, ketiga ada label, keempat ada plastik, dan yang kelima bahannya yaitu tempe setengah matang. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita menggunakan latex terlebih dahulu agar tangan kita tidak terkontaminasi langsung pada tempe. Bagi tempe menjadi 3 bagian, lalu pindahkan ke tempat yang telah disediakan. Amati dengan dekat bagaimana tempe sebelum dilanjut fermentasi. Di sini mengamati bagian atas tempe sebelum fermentasi. Setelah diamati, bungkus kembali tempe dengan rapat dan rapatkan menggunakan label yang telah disediakan. Berikut hasil tempe yang sudah dibungkus kembali dan dilabeli agar bisa membedakan 3 variasi suhu. Yang pertama, kita masukkan tempe ke suhu rendah, yaitu berkisar 20-25 derajat Celcius. Fermentasi pada suhu rendah ini dimulai dari jam 9.30 pagi. Yang kedua, kita masukkan tempe di suhu tinggi menggunakan oven. Oven ini telah diatur suhunya yaitu 40 derajat Celcius. Waktu fermentasi awal pada suhu tinggi ini di jam 9.31. Lalu terakhir tempe dibiarkan pada suhu ruang di jam 9.32. Setelah fermentasi selama 12 jam, di sini jam 21.30, yang pertama kami ambil sampel yaitu di suhu rendah. Selanjutnya di jam 21.31 kami mengeluarkan
sampel tempe di suhu tinggi, yaitu di dalam oven. Yang terakhir, di jam 21.32 kami mengambil hasil fermentasi tempe di suhu ruang. Berikut hasil tempe setelah melakukan fermentasi 12 jam di 3 suhu yang berbeda. Yang pertama kita amati dari jarak dekat, yaitu hasil fermentasi di suhu rendah. Yang kedua kita amati hasil fermentasi tempe di suhu ruang. Yang terakhir kita amati dari jarak dekat, yaitu hasil fermentasi di suhu tinggi. Setelah kita melakukan praktikum atau uji dari ketiga suhu yang berbeda, di sini ada observasi dan pencatatan hasil percobaan. Untuk waktu itu serempak selama 12 jam. Untuk suhu itu ada 3 variabel yang berbeda. Yang pertama ada suhu rendah di suhu 20-25 derajat Celcius. Yang kedua ada suhu tinggi di 35-40 derajat Celcius, dan suhu sedang, suhu ruang di 25-30 derajat Celcius. Lalu poin-poin yang kami catat yaitu ada bau tempe, tekstur tempe, warna tempe, dan catatan lainnya. Yang pertama itu bau tempe. Di suhu rendah aromanya ringan, di suhu tinggi aromanya tajam, dan di suhu ruang yaitu aromanya optimal. Untuk tekstur tempe di suhu rendah miselium lambat dan tidak merata, di suhu tinggi miselium tidak berkembang optimal, dan di suhu ruang miselium putih yang tumbuhnya optimal. Lalu ada warna tempe pada suhu rendah kurang putih, untuk suhu tinggi itu putih kusam, dan di suhu ruang itu putih merata. Yang terakhir ada catatan lain untuk hasil percobaan kali ini. Untuk di suhu rendah resiko kontaminasi tinggi, untuk suhu tinggi itu resiko kualitasnya buruk, dan di suhu ruang atau suhu sedang yaitu hasilnya optimal seperti yang ada di pasaran. Sesi akhir yaitu kesimpulan dan diskusi. Dari kesimpulan yang sudah diuji, bahwa hasil analisis menunjukkan suhu fermentasi sangat mempengaruhi kualitas tempe. Suhu rendah di sekitar 20-25 derajat Celcius itu menghasilkan tempe dengan tekstur rapuh, warna kurang merata, dan aroma serta rasa yang lemah. Untuk suhu tinggi menghasilkan tekstur lembek, warna kusam, aroma tajam, dan rasa asam. Dan sedangkan di suhu ruang adalah yang paling optimal, menghasilkan tempe dengan tekstur padat, warna putih merata, aroma khas, dan lezat. Pengendalian suhu terbukti penting untuk menghasilkan tempe yang berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah inquiry berbasis project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.